apakah minasang udah tahu salam itu terbagi menjadi berapa macam? Ya, salam itu dibagi menjadi dua. Salam ketika bertemu dan salam ketika berpisah. Nah, seperti yang minasang udah lihat di layar, yang pertama kita mau belajar tentang salam ketika bertemu seseorang. Yang pertama ada salam Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu yang artinya pasti minasang udah tahu kan? Betul sekali, selamat pagi. Jika ditulis dalam huruf hiragana, penulisannya menjadi seperti ini. Salam yang kedua yaitu konnichiwa, yang dapat diartikan selamat siang atau selamat sore. Penulisan hiragananya seperti ini. Salam yang ketiga yaitu konbanwa, yang artinya selamat malam. Yang terakhir adalah salam yang biasanya digunakan ketika bertemu dengan teman lama atau seseorang yang udah lama sekali nggak ketemu, yaitu ohishashiburi. Ohishashiburi. Ohishashiburi, yang artinya lama tidak berjumpa. Sampai di sini, apakah minasang udah paham? Kalau sudah paham, mari kita latihan Renshu Shimasho. Sensei, ohayo gozaimasu. Ohayo elo-san. Rika-san, ohayo. Ohayo elo-san. Jenis salam yang kedua adalah salam yang digunakan ketika ingin berpisah dengan seseorang. Seperti yang kalian lihat di layar, yang pertama ada oyasuminasai. Oyasuminasai. Pasti minasang udah sering menggunakan ini kan? Yang artinya selamat tidur. Kalau ditulis dalam huruf hiragana, tampilannya seperti ini. Oyasuminasai. Salam yang digunakan ketika berpisah dengan seseorang yang selanjutnya adalah dewa mata. Dewa mata atau jamata. Bisa juga matane. Matane yang artinya sampai jumpa. Nah, bedanya dewa mata dengan jamata dan matane adalah dewa mata ini lebih formal dan biasanya digunakan kepada seseorang yang lebih tua atau lebih senior atau kepada seseorang yang lebih kita hormati. Sedangkan jane atau matane biasanya digunakan kepada teman sebaya atau kepada orang yang lebih muda dari kita. Selanjutnya adalah sayonara. Pasti minasang udah tahu kan lagunya ini seperti apa? Ya, yang artinya adalah sampai jumpa. Loh, kok sama dengan dewa mata? Minasang bisa lihat bagian tanda bintang di bawah yang bertuliskan note. Sayonara ini digunakan atau diucapkan ketika pembicara atau orang yang berbicara itu memiliki perasaan akan berpisah atau berjumpa lagi dengan lawan bicara itu dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang belum ditentukan. Oke? Salam yang selanjutnya adalah dewa mata ashita. Dewa mata ashita yang artinya sampai jumpa besok. Ayo, besok bahasa Jepangnya apa? Benar, ashita. Selanjutnya adalah dewa mata asate. Dewa mata asate yang artinya sampai jumpa lusa atau 2 hari yang akan datang. Untuk salam perpisahan yang terakhir yaitu dewa mata raishu. Dewa mata raishu artinya sampai jumpa minggu depan. Nah, itu tadi salam-salam yang digunakan ketika minasang ingin berpisah dengan seseorang. Sudah paham kan sampai di sini? Kalau sudah paham, saatnya kita berlatih. Renshu shimasho. Rika-san, jane. Jane. Rika-san, dewa mata raishu. Mata raishu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ungkapan-ungkapan. Di antaranya adalah ucapan terima kasih dan bagaimana cara meresponnya. Seperti yang kalian lihat di layar, coba kita baca bersama ya. Joko-san, arigatou gozaimasu. Iie, doitashimashite. Atau bisa juga kochira koso. Atau daijoubu. Pasti minasang udah familiar kan dengan ungkapan arigatou gozaimasu? Ya, artinya adalah terima kasih. Arigatou gozaimasu juga sering hanya diucapkan dengan arigato. Arigato. Mungkin dari minasang masih ada yang belum paham pada saat kapan penggunaan arigatou gozaimasu dan arigato. Arigatou gozaimasu bisa digunakan kepada semua orang, baik itu tua, muda, akrab atau tidak akrab, bisa minasang gunakan. Arigatou gozaimasu. Ini lebih formal. Ketika minasang menggunakan arigato, biasanya ditujukan kepada teman sebaya, adik tingkat, atau teman yang sudah minasang anggap akrab. Akrab. Nah, untuk merespon ungkapan arigatou gozaimasu, minasang bisa mengucapkan iie doitashimashite yang bisa diartikan sama-sama. Bisa juga minasang menjawab dengan kochira koso atau daijoubu. Tapi digunakan kepada teman-teman
yang usianya sama atau di bawah minasang ya, atau yang sudah akrab juga boleh. Sebenarnya daijobu ini arti sesungguhnya adalah tidak apa-apa. Kan biasanya kalau orang berterima kasih, oh nggak apa-apa. Nah, bisa daijobu. Atau kochira koso, sama-sama. Oke? Minasang udah paham? Saatnya renshu shimashou. Hello-san, arigato ne. Iie, doitashimashite. Selanjutnya adalah ungkapan yang menanyakan kabar. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, yuk kita baca bersama-sama dulu. Rini-san, o genki desu ka? Hai, genki desu. Iie, genki de wa arimasen. Artinya, Rini-san, apa kabar? Atau bisa juga, Rini-san, sehat? Nah, Rini-san menjawab, hai, genki desu. Ya, sehat. Atau bisa juga dia menjawab, iie, genki de wa arimasen. Tidak sehat. Seperti itu, minasang. Kalau sudah paham, mari kita berlatih. Renshu shimashou. Elo-san, o hisashiburi desu ne. O genki desu ka? Hai, genki desu. Ungkapan yang terakhir yaitu ungkapan untuk meminta maaf. Seperti yang di layar, kalian udah melihat lagi percakapan antara dua orang. Yuk kita baca bersama. Sensei, sumimasen. Iie, atau bisa juga iie, daijoubu desu. Artinya, sensei, sumimasen. Sensei itu artinya guru, dan sumimasen artinya benar sekali, maaf. Dan bisa direspon atau dijawab dengan iie, atau iie daijoubu desu, yang artinya enggak apa-apa gitu. Oke, coba minasang lihat di bagian note catatannya. Sumimasen ini selain diartikan maaf, bisa juga diartikan permisi. Tergantung konteksnya ya, penggunaannya. Nah, kalau yang sumimasen artinya permisi, kalian bisa menjawab dozo. Atau silahkan. Hai dozo, ya silahkan. Oke? Hai, kalau udah paham, renshu shimashou. Sensei, sumimasen. Iie, daijoubu desu. Mungkin dari sebagian minasang ada yang bertanya, kenapa namanya Joko, Rini ditambah sang belakangnya? Jadi Rini-sang, Joko-sang. Jadi minasang, kalau di Jepang itu ketika kita memanggil nama seseorang, ada imbuhannya. Bisa sang, bisa cang, bisa kung. Tergantung dengan siapa kita berbicara. Sang, cang, dan kung sendiri bisa diartikan bapak, ibu, tuan, kakak, adik, mas, mbak, sabu, pak, dan sebagainya. Nani sang atau nama sang itu digunakan untuk memanggil semua orang tanpa memandang batasan usia atau status. Itu lebih sopan atau lebih formal. Nah, sedangkan cang atau kung ini digunakan untuk memanggil nama orang yang sudah kita anggap dekat atau memiliki hubungan yang dekat. Nah, kalau yang cang ini digunakan untuk memanggil teman dekat atau adik dekat. Kalau yang cang ini biasanya digunakan untuk memanggil adik perempuan atau teman dekat perempuan. Sedangkan kung sendiri digunakan untuk laki-laki yang hubungannya dekat atau saudara. Bab 1. Aisatsu. Kosakata. Salam. おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。田中先生、こんばんは。アリさん、こんばんは。おやすみなさい。おやすみなさい。さようなら。さようなら。ではまた。ではまた。また明日。また明日。また来週。また来週。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。お元気ですか？はい、元気です。すみません。いいえ。 Nah, kita udah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Coba sebutkan, tadi kita sudah belajar apa aja? Ya, yang pertama adalah salam ketika bertemu dengan seseorang. Yang kedua, salam ketika berpisah dengan seseorang. Yang ketiga
adalah ketika ingin mengucapkan terima kasih. Dan yang keempat, ketika ingin meminta maaf atau meminta izin. Agar minasang terbiasa mengucapkan ungkapan-ungkapan tadi dalam bahasa Jepang, dilatih terus ya bersama dengan teman-teman kalian. Atau tonton video ini berkali-kali agar kalian bisa jago ngomong Jepangnya. Oke deh, cukup sekian video pembelajaran bahasa Jepang bagian pertama kali ini. Buat minasang yang masih ada pertanyaan atau masih bingung dengan penjelasan yang udah saya sampaikan tadi, bisa kalian tulis di kolom komen. Buat minasang yang punya ungkapan-ungkapan lain atau salam-salam lain yang mungkin belum tersampaikan di video ini, bisa juga sharing kepada teman-teman yang lain, tulis juga di kolom komen. Hai, kore de ouarimasu. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.